Ketika kita membicarakan negara, tentu tidak terlepas dari aspek pendidikan, teknologi, infrastruktur, hukum, birokrasi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, serta keinginan untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Salah satu upaya untuk mencapai kemajuan tersebut adalah melalui pembangunan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, baik melalui rencana pembangunan jangka panjang, menengah, ataupun tahunan. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan, berbagai indikator digunakan. PBB merumuskan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Di Indonesia, pembangunan telah mengalami kemajuan dalam beberapa dekade terakhir. Sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa kolonial Hindia Belanda. Selain itu, sistem pemerintahan Indonesia mengalami berbagai perubahan sebelum akhirnya menetapkan sistem presidensial yang seperti kita gunakan sekarang ini. Setelah konferensi meja bundar pada 1949, Indonesia menjadi bentuk negara federal dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan menandai dimulainya era demokrasi terpimpin. Memasuki era Orde Baru, Presiden Soeharto segera mengambil langkah untuk menstabilkan ekonomi nasional melalui instruksi Presidium Kabinet. Langkah ini menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, yang kemudian diwujudkan dalam pembangunan jangka panjang tahap 1 atau PJP1, terdiri dari 5 rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang didasarkan pada GBHN yang disusun oleh MPR setiap 5 tahun sekali. Setelah jatuhnya era Orde Baru, kebijakan pembangunan nasional mengalami perubahan signifikan. Perubahan paling mendasar terjadi pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, di mana pasal 3 menghapus kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN. Disusunlah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJPN mendapat kritik karena dianggap kurang efektif dalam menjaga kesinambungan pembangunan dibandingkan GBHN, sehingga wacana untuk menghidupkan GBHN dalam bentuk pokok-pokok haluan negara atau PPHN semakin mengemuka. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Bappenas untuk merumuskan visi Indonesia Emas 2045 yang menggambarkan kondisi ideal Indonesia pada 100 tahun kemerdekaannya. Pemerintah menyusun RPJPN tahun 2025 sampai 2045 yang disahkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 dengan visi utama negara Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.